Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Sebagai respon atas kabar teman-teman, silahkan teman-teman menulis nama, NIM, dan kabarnya di kolom komentar. Sekali lagi, silahkan teman-teman menulis nama, NIM, dan kabarnya di kolom komentar. Bapak tunggu sekitar 2 menit ya, silahkan. Baik, terima kasih teman-teman bagi yang sudah menuliskan nama, NIM, dan kabarnya di kolom komentar. Bagi yang belum, silahkan untuk menuliskan apa yang teman-teman lakukan sebagai respon atas pembelajaran hari ini. Dan teman-teman, sekali lagi Bapak menyampaikan bahwa Bapak berasa bangga berhadapan dengan teman-teman ini kelas PAI yang luar biasa, yang dikenal rajin-rajin, juga soleh dan serta soleha begitu ya. Dan sekali lagi juga Bapak menyampaikan mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini menjadi amal jariah bagi kita semua, sehingga saat kita nanti meninggal dunia kita dapat memetik pahala yang kita tanam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali Bapak mengingatkan bahwa teman-teman pastikan hadir di Waraga, fokus menyimak video ini, kemudian memberikan respon. Memberikan respon itu artinya ya mengikuti apa yang diminta dalam video ini, kemudian aktif dan bersemangat, serta pastikan nonton perlahan-lahan hingga selesai video ini. Dan teman-teman, aktivitas belajar kita hari ini seperti biasa sama. Pertama teman-teman silahkan menyimak video presentasi kelompok ya. Jadi nanti ada video kelompok, teman-teman silahkan menyimak. Kemudian yang kedua, membuat pertanyaan. Nah ini per kelompok. Nah pada pekan sebelumnya saat video ini dibuat, ada beberapa kelompok yang belum membuat. Jadi pastikan teman-teman membuat pertanyaan per kelompok itu ya, per kelompok.
dan kelompok yang presentasi hari ini memberikan jawaban. Kemudian secara individu teman-teman meresum video kelompok juga video pengayaan yang Bapak share. Nanti videonya linknya ada di kolom deskripsi begitu ya. Sekali lagi pastikan 3 hal ini oleh teman-teman dilakukan, jangan sampai ada yang tertinggal. Dan teman-teman, pada pekan sebelumnya Bapak sudah share link video terkait dengan apa sih ilmu alamiah dasar itu. Nah, ilmu alamiah dasar adalah ilmu yang mempelajari alam dan gejalanya dalam lingkungan manusia. Jadi dalam lingkungan yang diketahui, difahami, dialami oleh manusia, yaitu aspek alam dan gejalanya. Nah, aspek alam ini terdiri dari bumi, udara, lingkungan, alam semesta, pokoknya semuanya yang terkait dengan alam. Nah, tentu karena mata kuliah ini dasar, sekali lagi ya hanya informasi mendasar aja ya. Kenapa ini harus dipelajari? Pada video sebelumnya silahkan dicek di linknya yang menjadi bahan resume, teman-teman silahkan menonton ya secara utuh. Nah, objek bahasanya juga sudah disampaikan, ini terkait dengan alam pikir manusia, metode saintifik, kemudian alam, teknologi, dan seterusnya ya, keanekaragaman hayati, lingkungan, dan seterusnya. Nah, itu objeknya. Sementara tujuannya, nah ini memberikan pemahaman dasar mengenai alam, kemudian memperluas wawasan, dan pada akhirnya menjadi orang yang solutif terkait apa yang terjadi pada alam, memiliki sikap ilmiah, dan seterusnya. Nah, pada tema kali ini materi yang kedua adalah alam fikir manusia. Ini perkembangan dari bagaimana manusia berpikir dari mulai sejak zaman dahulu kala hingga hari ini. Dan sekali lagi Bapak sampaikan bahwa aktivitas belajar kali ini adalah menyimak video presentasi kelompok ya, membuat pertanyaan secara kelompok, kemudian meresum secara individu. Baik, kita saksikan video penampilan dari kelompok berikutnya terkait dengan alam pikir manusia. Tapi sebelumnya izinkan Bapak mengulas terlebih dahulu beberapa pertanyaan ini yang masuk di kolom komentar YouTube. Nah, ini ada kelompok 1 berdasarkan pengamatan IAD itu betul ya, karena IAD itu ya asal awalnya adalah bagaimana kita mengamati, mengalami sesuatu, dan pada akhirnya itu menjadi cikal bakal ilmu. Kemudian faktor apa saja, ini kelompok 3 ya. Faktor apa saja, ini jawabannya sudah cukup betul. Faktornya ya adanya alam begitu ya, adanya alam, dan kemudian yang kedua faktornya adalah adanya akal ya. Jadi akal kita itu ini terkait nanti nyambung dengan materi selanjutnya. Sesungguhnya dengan materi hari ini yang akan disampaikan oleh kelompok, bagaimana perkembangan akal pikir manusia itu ya. Nah, itu tadi kelompok 1, kelompok 3, kemudian kelompok 4 memaksimalkan akal ya. Pertama belajar ya, belajar dan terus belajar, sebab akal katanya walaupun kita sudah tua, kalau kita belajar insya Allah tidak akan membuat pikun ya. Dan pada akhirnya kita menjadi orang yang solutif terhadap alam. Kemudian kelompok 7 puja, ini tahap perkembangan pikiran manusia. Nah, ini yang akan dibahas pada kelompok saat ini ya. Kemudian kelompok 9 pemaparan secara rinci ruang lingkup. Nah, kalau dalam versi yang secara umum silahkan cek video Bapak sebelumnya ya. Kemudian kelompok 10. Nah, ini kelompok 10, bagaimana proses terbentuknya ilmu pengetahuan. Nah, ini nanti dipelajarinya diperdalam dalam materi metode saintifik ya, Bu Ima silahkan. Kemudian tamami aulia. Nah, ini pertanyaannya tamami aulia. Pertanyaannya apa ya? Ini kok tidak muncul pertanyaannya? Oke. Kenapa terus-menerus berkembang ya? Karena ada akal pikir manusia itu ya.
keberadaan kita yang unik karena memiliki akal yang membuat kita terus melakukan pengembangan terhadap keilmuan. Dan penanya yang terakhir dari kelompok 14, kenapa bumi menjadi salah satu faktor? Ya karena sesuai namanya, nama mata kuliah kita ilmu alamiah ya, dan alamiah itu terkait dengan alam dan salah satunya adalah bumi. Nah ini terima kasih bagi yang bertanya. Kelompok 2 presenter, kelompok 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 14. Dan pada saat video ini di typing, kelompok 5, 6, 8, 12, dan 13 belum bertanya di kolom komentar ya. Nah itu teman-teman ulasan terkait jawaban yang pertanyaan yang teman-teman sampaikan di kolom komentar ya. Nah jadi pastikan setiap kelompok itu bertanya dan kelompok yang presenter itu menjawab. Baik, kita akan saksikan video tema kali ini yang terkait dengan alam pikir manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih yang saya hormati Bapak dosen pengampu Bapak Ahmad Sulaiman untuk mata kuliah ilmu alamiah dasar. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya Imas Masriah dari kelompok 10 bersama rekan saya Nurun Tarisa Majid akan memaparkan materi yaitu perkembangan pola pikir manusia. Kemudian materinya adalah urgensitas mempelajari pola perkembangan pemikiran manusia. Kemudian mitos, penalaran juga hasil dari perkembangan pola pikir manusia. Untuk lebih mengefisiensikan waktu kepada rekan saya Nurun Tarisa Majid, silahkan yang akan memaparkan materi terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan pada slide yang pertama tentang pola pikir manusia. Apa sih pola pikir manusia itu? Nah, pola pikir manusia yaitu sekumpulan kepercayaan atau bagaimana cara kita berpikir yang nantinya akan mempengaruhi perilaku kita atau sikap seseorang yang nanti akan menentukan level keberhasilan hidup kita. Nah, pada slide yang pertama ini menggambarkan gimana seseorang itu sedang berpikir. Pada dasarnya kan setiap makhluk hidup itu pasti berpikir, apalagi manusia. Manusia ini kan adalah makhluk Allah yang dibekali akal, dan mereka ini memiliki hasrat, rasa ingin tahu terhadap sesuatu peristiwa atau kejadian-kejadian. Nah, sifat rasa penasaran manusia ini pasti mereka akan mencari tahu kenapa sih bisa menjadi seperti ini, kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, misalkan contohnya saya akan mencontohi manusia. Pernah nggak sih kita berpikir kenapa adanya bulan dan bintang? Kenapa mereka bisa terang pada malam hari? Nah, mungkin penjelasan ini pernah dipaparkan oleh para astronomi terlebih dahulu yang pernah pergi ke luar angkasa. Nah, dengan cara mereka mengamati melalui panca indera dan melalui percobaan-percobaan lainnya, serta timbullah sebuah ilmu pengetahuan baru yang mana akan diawali oleh eksperimen-eksperimen atau percobaan terlebih dahulu. Nah, kita lanjut ke slide yang kedua. Ide. Apa itu ide? Nah, pengertian ide itu yaitu sesuatu yang terlintas dalam pikiran kita untuk melakukan sesuatu atau melakukan perkara hal lainnya, atau bisa kita melakukan sesuatu itu tidak sembarangan.
Nah, seperti halnya yang tadi saya sudah jelaskan pada slide yang pertama, slide yang kedua ini berkaitan dengan yang pertama, di mana manusia itu pasti memiliki rasa ingin tahu kan pada awalnya, dan selalu mengamati apa yang telah terjadi, sehingga terbentuklah ide-ide baru pada diri manusia. Nah, setelah adanya ide-ide baru, manusia ini pasti akan menuangkan ide-ide tersebut, maupun itu dalam hal perbukuan, website atau lain-lainnya. Nah, pada dasarnya manusia itu akan menuangkan ide-idenya itu sebelumnya mempelajari dulu, mencari tahu, ingin tahu yang sangat besar, meneliti, mencoba, dan hal-hal lainnya, barulah manusia di situ akan mendapatkan ide-ide baru. Baik, kita lanjut ke slide yang ketiga. Nah, naluri. Ngomong-ngomong, kita membicarakan soal naluri, pasti setiap makhluk hidup memiliki naluri, maupun itu manusia ataupun hewan pasti memiliki naluri. Nah, apa sih naluri itu? Nah, saya sedikit akan menjelaskan apa naluri itu. Naluri atau insting yaitu sesuatu atau pola perilaku kita dalam mempelajari atau sudah ada sejak lahir gitu. Jadi naluri ini sudah ada sejak lahir tanpa kita pelajari. Tidak seperti halnya seperti pola pikir manusia ataupun ide yang tadi kan kita harus mempelajari dulu, mencari tahu. Sedangkan naluri ini tidak dipelajari, melainkan sudah ada pada diri manusia atau sudah melekat. Nah, contohnya naluri manusia itu seperti rasa takut atau rasa kita ingin menguasai sesuatu hal, terus bekerja keras, bagaimana kita mendapatkan kekayaan dan sebagainya. Dan adapun manusia ini naluri kasih sayang dan saling mencintai. Seperti orang tua kita kan saling mencintai, menyayangi. Dan naluri ini berkaitan dengan hati dan seksualitas. Nah, ngomong-ngomong membicarakan tentang naluri manusia, kita lanjut ke naluri hewan. Bukan hanya manusia saja yang memiliki naluri, tetapi hewan juga pasti memiliki naluri. Nah, saya di sini akan mencontohkan misalkan gajah. Gajah ini memiliki naluri yang sangat kuat terhadap anggotanya. Misalkan gajah itu kan berhidup secara berkelompok. Nah, dari salah satu mereka pasti nanti ada yang mati. Ketika dalam salah satu anggota mereka ada yang mati, mereka akan menguburkannya dengan rerumputan atau dedaunan. Nah, setelah dikubur, gajah mati itu akan dijaga oleh anggota-anggota lainnya sepekan sebelum mereka meninggalkan gajah mati tersebut. Nah, sama halnya dengan manusia. Bila ada kerabat kita yang meninggal, pasti kita akan menunggunya dahulu. Gajah ini tidak akan meninggalkan kerabatnya tadi yang mati begitu saja. Mereka pasti akan balik lagi untuk melihat anggota mereka yang mati, meskipun itu hanya sisa tulang belulangnya saja. Sekian mungkin dari saya, akan dilanjut oleh Bu Imas. Mangga, Ibu. Baik, terima kasih kepada Menurun Khalifah Najib atas paparan awalnya. Baik, saya akan melanjutkan. Berikutnya yaitu manusia ini adalah makhluk yang dibekali akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan hewan. Yang tadi sudah dipaparkan oleh Nontalisa, bahwa manusia ini punya keunggulan lebih dari hewan ataupun tumbuhan. Karena manusia memiliki akal, manusia ini bisa lebih berkembang jauh lebih unggul dibandingkan hewan. Jika hewan dan tumbuhan adalah pelengkap bagi kehidupan manusia, maka manusia harus bisa memanfaatkan dari hewan itu, kemudian yang bisa memanfaatkan dari tumbuh-tumbuhan menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Selanjutnya, mindset pemikiran pola pikir manusia itu bisa dikatakan bahwa manusia ini memiliki keunggulan
Di antaranya yaitu memiliki ciri-ciri manusia ini bisa bermetabolisme, bisa tumbuh, berkembang, kemudian dapat bergerak, kemudian dapat berinteraksi di sekitar lingkungannya. Beda hanya dengan hewan. Jika hewan mempunyai insting sebagai mempunyai akal, mempunyai pikiran, hanya instingnya ini untuk mempertahankan diri. Contoh, seekor harimau, dia akan mempertahankan dirinya untuk kelangsungan hidupnya, dia memburu mangsa. Kemudian tumbuhan itu hidup, tapi dia hidupnya tetap, ya. Mulai dari tumbuh biji, kemudian semakin tumbuh sehingga dia bisa berbunga, kemudian berbuah. Itu adalah tumbuhnya sebuah tumbuhan. Berbeda dengan manusia. Jika manusia memiliki ciri-ciri bisa bermetabolisme, bisa berkembang biak, artinya akalnya itu yang lebih diunggulkan, gitu ya. Kemudian selanjutnya tentang mitos, ya. Mitos ini adalah sebuah kemampuan manusia berawal dari keterbatasan. Jadi kalau dulu ini mitos ini adalah sebagai cerita legenda, gitu ya. Pada awalnya mitos ini adalah sebuah pemikiran, ya. Tetapi pemikiran manusia dari keterbatasannya. Contoh, manusia memiliki penglihatan, manusia memiliki pendengaran. Penglihatan manusia ini terbatas. Ketika manusia memiliki penglihatan melihat bulan dan memiliki rasa ingin tahu kenapa bulan ini bersinar, gitu ya. Nah, karena keterbatasan penglihatannya, akhirnya dia hanya menerka-nerka, oh mungkin bulan tadinya tidak terang, jadi hanya menerka-nerka. Akhirnya timbullah sebuah pemikiran, sebuah mereka-reka cerita bahwa bulan ini timbul dari pantulan matahari atau dari apa. Sementara untuk sekarang ini lebih ke ada alat, gitu ya. Nah, ada alat teropong bintang, jadi bisa dikatakan bahwa eksperimen tentang penglihatan manusia tentang bulan itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian pendengaran, kemudian perasa, kemudian selanjutnya indera penciuman itu juga terbatas. Makanya zaman dahulu bisa dikatakan kalau ada gunung meletus itu biasanya mungkin Tuhan sedang marah, gitu ya. Itu tumbuh mitos-mitos karena keterbatasan pola pikir manusia itu sendiri. Yang selanjutnya, kemudian manusia ini memiliki keterbatasan dalam hal menurut seorang ilmuwan yang bernama Auguste Comte, jadi manusia ini memiliki tiga tahapan, ya, yang berlangsung dalam hidupnya, yaitu yang pertama tahap teologi atau tahap fiktif, ya. Kemudian yang kedua adalah tahap filsafat atau metafisik. Kemudian yang ketiga tahap positif atau ilmiah. Nah, menurut Auguste Comte, jadi pada tahap teologi ini manusia hanya berusaha untuk mencari dan menemukan sebab yang pertama, tujuan terakhir dari segala sesuatu dihubungkan dengan alam gaib, gitu ya. Nah, ini yang disebut tadi mitos, ya. Kemudian yang kedua tahap metafisik atau abstrak. Tahap ini manusia ini masih mencari sebab utama dan tujuan, gitu ya. Tapi tetap lebih diutamakan dengan akal pikiran manusia itu sendiri, ya. Kemudian yang ketiga adalah tahap positif atau real. Nah, di sini merupakan tahap manusia mampu berpikir secara positif atau real, ya. Kemudian dasar pengetahuan yang telah didapatkan ini dikembangkan secara positif melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan. Kemudian selanjutnya hasil dari perkembangan pola pikir manusia ini diawali dengan tahap mitos, ya, yang menerka-nerka, kemudian penalaran, gitu ya.
selanjutnya hasil dari pola perkembangan pemikiran manusia ini dari awalnya rasa ingin tahu, kemudian dia mengamati, kemudian dia memahami, akhirnya dia melakukan sebuah percobaan hingga sampai sekarang. Nah, bisa dijadikan sebuah disiplin ilmu, bisa mendapatkan sebuah disiplin ilmu yang berupa ilmu pengetahuan yang dari awalnya kita tidak tahu rumus-rumus matematik, rumus-rumus fisika, rumus-rumus tentang kejadian-kejadian perubahan zat-zat kimia gitu ya. Nah, jadi dari rasa ingin tahu ini berkembanglah gitu ya. Zaman dahulu ini belum ada yang namanya pesawat ya, belum ada yang namanya komputer. Kenapa sekarang sudah bisa berkembang sangat pesat? Karena itulah perkembangan pola pikir manusia. Manusia bisa lebih unggul dari hewan karena dia memiliki akal pikiran. Akal pikiran manusia lah yang merubah peradaban gitu ya. Mulai dari panjang, mulai dari pandangannya ini gitu. Akhirnya segala sesuatu yang menjadi keingintahuan manusia itulah menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Jadi kesimpulan yang bisa saya sampaikan dari paparan kami ini adalah bahwa bersyukurlah kita sebagai manusia bahwa manusia ini memiliki satu pikiran. Yang harus kita rubah adalah mindset kita. Kalau berpikir positif lalu berjuang, berusaha untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi jangan berpikiran bahwa kita itu tak di situ tetap gitu. Tidak. Seorang pengusaha pun dia akan bisa sukses mengubah pola pikir mindsetnya dia sendiri. Jadi tidak berpandangan bahwa manusia ini ketika dia sudah gagal ya sudah, itu sikap orang-orang pesimisis gitu ya. Jadi yang bisa disimpulkan juga bahwa perkembangan pola pikir manusia ini ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat bertumbuh gitu ya. Ada yang bertumbuh dan ada yang tetap. Jika yang tetap ini adalah orang-orang yang gagal dan jika yang bertumbuh adalah orang yang optimis. Ya, walaupun gagal, dia akan terus merubah kegagalan ini untuk meraih kesuksesan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, lebih dan kurangnya, kekurangannya dari kami berdua dan kesempurnaan milik Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, luar biasa penampilannya. Dan seperti yang disampaikan bahwa silahkan teman-teman untuk yang pertama tadi sudah menyimak video, yang kedua membuat pertanyaan secara kelompok, dan yang ketiga mengikuti petunjuk yang disampaikan dalam video ini. Nah, silahkan teman-teman mengerjakan yang kedua, yaitu membuat pertanyaan secara berkelompok ya. Jadi perwakilan kelompok silakan yang bertanya. Yang bertanya adalah mereka yang minggu lalu anggota kelompoknya yang belum bertanya ya. Jadi silakan bertanyanya giliran. Oke, waktu bertanya silakan ditunggu sekira 3 menit saja.
Silahkan teman-teman anggota kelompok bertanya, dan yang bertanya adalah yang minggu lalu anggota kelompoknya belum bertanya ya, jadi silahkan bertanya. Jadi giliran, silahkan untuk bertanya. Ditunggu waktunya kurang lebih 1 menit lagi. Baik, terima kasih bagi yang sudah bertanya. Bagi yang belum, silahkan untuk bertanya. Dan teman-teman, ini untuk semua, untuk individu, menulis di kolom komentar sekarang juga, apa manfaatnya bila kita dapat memanfaatkan akal pikiran dengan baik ya. Sekali lagi, silahkan menulis di kolom komentar. Ini untuk semua. Apa manfaatnya bila kita dapat memanfaatkan akal pikiran dengan baik ya. Silahkan ditulis di komentar ya. Tulisannya mohon dengan bagus begitu ya, penalarannya ya. Nanti oleh kelompok pemateri akan dikomentari komentar teman-teman itu ya. Silahkan untuk menulis di kolom komentar sekali lagi, apa manfaatnya bila kita dapat memanfaatkan akal pikiran dengan baik. Oke. Oke, baik, terima kasih bagi yang sudah menulis di kolom komentar. Apa manfaatnya bila kita dapat memanfaatkan akal pikiran dengan baik ya. Bagi yang belum, silahkan untuk menulis. Dan sekali lagi disampaikan, silahkan bertanya bagi yang belum. Dan yang kedua, secara individu, tadi teman-teman diminta untuk menulis komentar, dan teman-teman nanti juga diminta untuk menulis menulis resume terkait dengan materi hari ini, dan videonya ada di kolom deskripsi ya. Silakan diklik linknya ya untuk ditonton dan dibuat resume. Dan teman-teman, kita di penghujung acara, penghujung pembelajaran, mari kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diampuni, segala keinginan kita dikabulkan, dan kita diberkahi, kita dihargai, dan seterusnya. Dan kita mendoakan juga bagi mereka yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Barakatilumul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan mari kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.